dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nela. Pagi, Pak Oke, Ilyas. Alhamdulillah kita ketemu pada kesempatan kali ini. Ya, eh, saya ada keperluan berkaitan dengan salah satu penugasan di pendidikan guru penggerak, itu adalah kaitannya dengan praobservasi dalam supervisi pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang mohon bantuannya dari Bu Nela agar kegiatan dari supervisi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ingin mendapatkan beberapa informasi ya, terkhusus itu tentang pembelajarannya yang diampu oleh Ibu. Nah, kalau boleh tahu mengajar mata pelajaran apa Bu Nela? saya di sejarah Indonesia Sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. dan peminatan untuk Ya, kelas 10. kelas 10. Ya, menarik ini kelas 10 ya. Iya. Oke. eh, kita terfokus di yang mana? Kalau ini karena sudah mendekati Hmm, PAK, berarti kan di materi terakhir yaitu di akulturasi kebudayaan oke. lokal dengan Islam. Berarti yang sejarah Indonesia Ya, ya. sejarah Oke, Indonesia. kalau boleh tahu itu sebetulnya tujuan pembelajarannya apa ya Bu Nela ya? Eh, Tujuan dari Hmm, pembelajaran ini adalah kita itu fokus pembahasannya di hasil dari sebuah percampuran antara kebudayaan oke. yang ada di Indonesia dengan agama Islam. Nah, Hmm, ini nanti akan terpecah menjadi beberapa aspek. hmm. Yang pertama itu dari seni sastra, seni aksara, seni penanggalan, dan seni tradisi. Oh, menarik sekali ini tentang akulturasi antara Iya, Hindu, Buddha, Islam di Indonesia bisa, ya. Nah, ya. tapi sebelum jauh tentang bagaimana besok pelaksanaan pembelajarannya, kami ingin mengetahui, Bu Nela, pada observasi besok itu apa sebetulnya area yang ingin dikembangkan, yang menjadi apa ya, menjadi perhatian gitu ya, yang menjadi perhatian untuk besok ketika saya coba observasi di kelas. Kalau saya Hmm, mungkin bisa di metode pembelajarannya bisa Pak Ilyas, oke. atau di yang lainnya juga bisa, tapi ini karena saya itu lebih pembelajarannya itu tidak menggunakan LKS, Ya. jadinya sehingga saya cuma bermodalkan dengan handout yang saya bikin sendiri. Oke, Nah, berarti ini area pengembangan yang menjadi fokus dari observasi besok itu pada ranah proses belajar mengajar ya, yang iya, efektif itu yang seperti iya. apa. Nah, kalau rencananya itu besok mau menggunakan strategi apa ya, Bu Nela ya? Kalau biasanya Mm-mm. ketika di kelas untuk ini kan mereka mengalami di lingkungan rumahnya ya Pak, di Oke. masyarakatnya itu mereka masih bisa melihat. Nah mungkin saya di kelas itu hanya sebagai pematik pematik materi, Ya. saya pancing-pancing dengan pembagian Hmm. klasifikasinya yang ada 4 tadi itu, jadinya nanti biar anak-anak itu menyampaikan apa yang mereka ada di lingkungan tempat tinggalnya. Mungkin masih ada yang sama, mungkin ada yang sudah yang hilang. Nah, itu tergantung di daerahnya masing-masing. Oke, berarti di sini tentu sudah menyiapkan RPP juga ya. Sudah, Pak. Boleh saya lihat untuk RPP-nya? Oh, ini RPP kelas 10. Ya. Nah, wah menarik ini. Kalau dalam RPP ini, bagaimana cara Bu Nela untuk membangun budaya positif ke anak, Bu? Oke, kalau Hmm, budaya positif karena saya fokusnya di kelas 10, jadinya karena kebanyakan anak-anak itu masih di masa transisi dari masa remaja hmm, menuju pradewasa, saya lebih ke pendekatan dengan hal-hal yang hmm. sesederhana mungkin. Karena kalau terlalu diktat untuk seperti ini dan seperti itu, menurut saya akan sangat sulit. Jadinya, semisal ketika mereka sedang asik sendiri dengan obrolannya di Oke. meja atau di bangkunya masing-masing, saya kadang suka menyapa halo gitu dengan Oke. sapaan yang tidak sakok cuma sebatas salam gitu, tidak. Jadinya secara tidak langsung
mereka ada atensi ke saya. Oke, menarik sekali. Nah, ini ternyata untuk kegiatan awal itu untuk membangun kesadaran itu juga mengajak untuk bernyanyi ya, Bu ya. Iya. Itu kalau dalam pembelajaran ini bagaimana apa ya istilahnya lagu apa sih yang dinyanyikan Bu supaya mereka itu bisa kembali pada posisi sadar gitu kan, kembali fokus untuk mengikuti pembelajaran di jamnya Bu Nela. Nah, karena saya itu di jam-jam genting kadang Oke, itu saya biasanya sekedar dulu menyapa halo gitu oke, atau apa kabar, bisa fokus dulu enggak, tapi nadanya jangan terlalu tinggi oke. karena nanti juga anak akan loh kok seperti ini. Nah, Mm, selain itu kadang saya selain mengembalikan fokus, saya sudah menyiapkan mm. video yang memang terkait dengan pelajaran tersebut. Termasuk yang tadi ya ada nyanyi-nyanyinya juga, Iya, nonton video iya, itu kan supaya anak juga tidak menjadi bosan. iya, Nah, eh, kalau dalam pembelajaran sejarah Indonesia ini tentu ada diferensiasinya ya Bu Nila ya. Itu kalau berdasarkan RPP yang ada fokusnya kemana Bu? Apakah ini pada ranah diferensiasi konten, anak itu memahami materi-materi yang ada dalam mapel sejarah Indonesia, atau terfokus pada prosesnya? Bagaimana pembelajaran sejarah Indonesia itu dikupas dengan strategi metode yang menarik, atau malah fokus pada produk penugasan di akhir pasca pembelajarannya sudah selesai? nah, saya lebih di proses pembelajarannya. Jadi Oke, ketika di dalam suatu proses itu kan anak akan memahami, bukan menghafal ya, Pak ya. oke. Karena sejarah itu kan identiknya kok menghafal, padahal ketika mereka paham alurnya, mereka tidak perlu hafal, otomatis oh ketika kondisi ini berarti sebelumnya seperti ini, sesudahnya seperti ini. Nah, itu secara uh, pola pikir mereka akan memahami bukan menghafal, jadinya nggak perlu harus sejarah ini hafalannya seperti ini urutannya, tidak seperti itu, Oh, jadinya prosesnya sih kalau saya pak. oke, menarik. Itu kalau untuk ini, Bu, saya menemukan kok kayaknya ada yang menarik lagi nih. Mungkin bisa dijelaskan ini juga bagian dari persiapan ya, bagian Ya, dari persiapan mengajar. Kalau boleh tahu ini apa sebetulnya, Bu Nela? ini siasat saya Mm-mm. untuk menggantikan LKS Mm-mm. dan buku cetak yang ada. Nah, karena kalau di sini, nah ini Mm-mm. awalnya anak-anak saya ajak menyanyikan lagu ilir-ilir. Oh ya, yang Nah, lir iya, ilir. ini kan Oke. mereka sering dapatkan di Mm-mm. rumah mungkin waktu kecilnya, jadinya sekarang sudah agak lupa. Nah, ini kan salah satu ajaran dakwah yang dipakai oleh Sunan Oh. Kalijaga. Nah, ini tuh kan hal-hal kecil yang mereka sebenarnya sudah tahu tapi mungkin belum memahami secara penuh. Nah, ini saya buat sewarna-warni ini karena saya sendiri ketika melihat tulisan kok yang terlalu banyak, tulisannya Mm-mm. kan menjadi sudah kok penuh. Nah, kayak gini Oh. kan ringkasnya kecil, Ya. jadinya anak-anak lebih mudah Oh, untuk harapannya itu ya, untuk memudahkan ya anak-anak dalam memahami memahami. materi karena eh, kalau tidak salah mapel sejarah itu materinya cukup banyak ya. Iya, ada sekitar 5 KD. Oh, tapi memang apa ya sejauh ini dengan adanya ringkasan semacam ini bagaimana tercapaian pemahaman siswa Bu Nela? Nah, kalau untuk karena ini ada tahun kedua, Mm-mm. semester kedua saya di sini, dengan sebelumnya saya menggunakan LS dan Mm-mm. buku paket, dengan ini saya membuatkan seperti ini handout, pencapaian anak-anak lebih mudah untuk memahami. Karena dari hasil yang dicapai kalau kemarin itu menurut saya anak hanya sekedar tahu. Nah, ini kan mereka bisa bercerita, bisa Oh. menghasilkan sesuatu hal yang memang mereka benar-benar paham. Oh, menarik sekali. Berarti ya ini juga apa ya, handout ini juga mendukung strategi atau yang bagian dari persiapan Persiapan. dalam pembelajaran. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, Bu Nela ini mengajar di hari apa ya, Bu ya? Kalau di SMA Dalur saya di hari Selasa, Kamis dan Jumat, Pak.
Selasa, Kamis, dan Jumat. Iya. Oke. Mohon izin untuk besok hari Jumat saya masuk kelas ya Bu Nela ya. Ada rasa penasaran untuk melakukan sebuah observasi pembelajaran untuk hari Jumat. Nanti barangkali ada beberapa hal yang memang bisa menjadi perhatian gitu ya, menjadi perhatian khususnya itu kan tadi Bu Nela menginginkan ada yang apa istilahnya untuk pengembangan itu pada ranah proses pembelajaran itu kan. Jadi ya nanti kita coba lihat apa sih yang ditemukan dalam pembelajaran untuk observasi hari Jumat besok gitu nggih. Jamnya kalau untuk sesuai jam ini di habis zuhur ya Pak. Habis zuhur. Ya. Oke, berarti masuk jam ke 7. 7.8 ya. Ini di kelas 10 IPS karena yang sama kurang lebih pelajarannya sama yaitu sejarah Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu dirasa cukup Bu Nela. Terima kasih atas kesempatannya untuk percakapan pra observasi di kelas ini. Sampai jumpa untuk pertemuan besok hari Jumat. Selalu jaga kesehatan Ibu. Insya Allah nanti kita mengambil apa ya istilahnya pelajaran dari ini semua supaya ke depan bisa menjadi guru yang lebih baik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sudah sholat zuhur? Siang. Oke. Hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak. Harinya hilang kemana? Biasa, sakit pramuka. Oh, masih sakit pramuka? Iya. Yang depan nggak tahu. Yang depan tuh banyak job tuh Bu. Dua single itu. Iya. Dari tadi Bu, dari tadi. Sibuk banget Bu. Bapak udah lihat. Adinda. Siapa yang susah? Demak. Sampai mana? Anu Kesultanan. Sampai yang ada di Pontianak, Bungkures. Di Kali Mata. Lutfi ada berapa? Punya Lutfi itu loh depan sendiri. Kalimantan. Nah, kalau yang pusatnya di Banjarmasin yaitu Samudra. Demak. Kerajaan Demak Banjar. Nah, yang belajar ke kerajaan Demak yang mana? Banjar. Siapa yang belajar ke kerajaan Demak? Kita. Bukan. Siapa? Pangeran siapa? Samudra. Pangeran Samudra. Pangeran Samudra itu penimba agama Islam di kerajaan Demak, lalu kembali ke daerah asalnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, nah karena kerajaan-kerajaan Islam sudah dibahas, kita masuk di tentang percampuran dua kebudayaan atau yang sering disebut dengan harmoni. Apa? Akulturasi. Kok sampai? Di apa sih? Akulturasi kebudayaan lokal dengan Islam. Nah, di sini nanti akan dibahas yang pertama mulai dari bidang aksara, terus yang kedua tentang sastra, yang ketiga penanggalan, dan yang keempat tradisi. Di daerah tempat tinggal kalian, tradisi yang masih berjalan seperti Gendruran. Gendruran apa? Dusun. Oh, genduri. Genduri apa lagi? Senduri? Berarti Susun. Susun. Terus yang lebih besar lagi eventnya apa? Apa ya? Lebih besar. Sekaten. Nah, sekaten. Sekaten itu biasanya dilakukan di bulan apa? Maulid Nabi. Maulud Nabi. Selain sekaten apa lagi?
Hidup berubah. Nandur karo syukuran panen apa piritan. Wiwit. Selain wiwit. Ada. Nek sik ngaji habis meninggalin orang masih ada enggak? Tahlilan, 47 dino, 40 terus 1000. Masih ada enggak? Masih. Itu percampuran antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan apa? Waton. Nyanyilah budaya lilit. Jembar kalangan Nih. ya sora Siapa yang mensiarkan? Sunan Sunan Kalijaga. Nah, dia menggunakan Lingser wong ibu. ini untuk apa? Untuk iring-iringan. ada Ya, secara tidak langsung beliau mensiarkan agama Islam dengan menggunakan sebuah Tembang. atau tembang. Nah, tembang ini dinamai lirir. Gunungan isinya apa? Pak lihat itu Hasil bumi. bu nah rumah nganu para kamu bos Sekarang ini, saatnya pelajarannya bendera, orang pelajarannya Barbara. tak kira apa buat Ini apa? tak kira apa Yang dibawa apa, Ji? Apa, Ji? Apa bu? Ini yang dibawa apa? Anu hasil bumi jangan ada sayur Sampai mana? dari keraton. Waton. Sampai Kaji. Agung. apa itu bu Oh, atau bu masjid agung tuh bu. Itu rebutan. bapak nenek Nah, itu. gede galau kan Orang peduli dunia tadi neraka. Kamu pernah melihat langsung tidak? pernah di desa Belum pernah. tapi di desa pak bu Enggak, yang ini, yang di alun-alun. oh belum Yang di alun-alun belum pernah. Udah. Pas delok nah Jogja Oh, besok nek pas ini gerbek dolan ke sana. Biar tahu lihat umpuk-umpukan perebusan ini. rame bu. sekolah bersambut-sambutan Kalau indah, atau dapat jangan apa Papua ya nanti kalau pakai adat Jawa itu nanti ada panggil. Berarti anu. Ketemu manten. iya manten Terus siraman. Siraman. pengajian Isi kalau tidur Kertas bu kertas berarti besok sikil nih kan apa jenenge? kayak lakon pas ijabe Terus apa lagi? Usaha-usaha itu pengajian sih pak tau terus terus kayak ijab Lelean 1 hari sebelum makan. Tahu tidak? Tahu. manu Mie. mingit Bukan. Pindho. dareni Aduh. yang sebelum ijab udah ngamar dulu Boleh. Kalau di Jawa ada tukon istilahnya. Jadi, semisal kalian cowok punya uang sekian, nah kalian datang ke rumahnya Siva. Wah, Siapa sama gile Betul. oh uangku segini, tapi itu bukan pembeli ya, meskipun istilahnya bukan pembeli, tapi masa
membantu biaya pernikahan besok. Nah itu wujudnya biasanya uang dengan modal tertentu, bisa menjadi kesepakatan bersama. Nah kemarin saya di tempat bendera masih pakai kayak gitu, masih pakai rukun. Nah biasanya kalau di Jawa itu tidak begitu mahal. Iya. Tetapi ketika di daerah Bugis, minimal Kalimantan itu ataupun Batak nanti berdasarkan gelar. Iya. Semakin tinggi gelarnya, maka uang panai yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Jadi cowok-cowok bisa mau cari jodoh orang Bugis, Laminat. siap kerja keras. golek sik Jawa. Oh iya, sudah dapat? Ente terus apa? Oke, nah terakhir kita tentang kematian Melayu. Tadi ada apa aja? Belum, patah, belum, terus terakhir, Bune wae aku ketemu 2000, Bu. Lah kok yang tahun iki? 2000 maksudnya bentuk kijing. Kurang aku ayo. oh berarti izin, berarti yang pasang izin pertama ya kapan? Anu, Bu. Maksudnya kita Bu ijin gunungan tanah itu lho, Bu. Ya, Kan di kijing to, Bu. Tadi di kijing iki. Kita tahun tuh. Ayo wis. tapi ya langsung pasang izin yang jadi tuh. Enggak, Oh tidak. tidak. Ganti-ganti. Heeh, engko Nah, terakhir. daerah Kokak, Mbak Lutfi, duduk kamu. Ya. Nyebu, masih ada. Pakai izin. Izinnya tuh pas ganti pas. Ayo Tapi terakhir. ada, masih pakai izin. Ada yang sudah tidak pakai izin tidak? Maksudnya pakai izin sih. Izin itu nisan kotak yang dari semen itu loh. Lah iya itu masih Ada yang sudah tidak pakai. tapi di sana juga ada yang dari kayu loh, Bu. Sampai ke- Ya, ada yang sudah tidak pakai daerahnya? Masih. Oke. Kalau di Batas karena lahannya semakin sempit sekarang sudah tidak boleh. Jadinya hanya boleh pakai Kayu. kotak tanah kok tidak kayak yang di sini. Kalau di sini kan sampai panjang seukuran tubuh orang Iya. ya toh. Nah kalau di Batas karena lahannya sudah sempit, Ukuran izinnya satu. ya cuma ada namanya kok nama tanggal lahir sama tanggal bapak. Nah, Kijing, nek bentuk kijing. ada yang ditanyakan? Dari bapak ini kapan? Ada tidak? Tidak? Diva, ada yang ditanyakan tidak? Di Pak. Diva, ada yang ditanyakan tidak? Enggak. Saya mau bingung apa di? Film. Sego berkat. Ya, dengan kapan kita dewe? Biasa tahu apa saya ini. Katanya mau jual pulau, Bu. Betul. Ada daftar polisi. Ya ampun, BU kunci. Tiga, empat. Iki namanya apa? Tiga, empat. Ada. Bukan. Oke, Simon, Daya sama Zera. Ini empat. Ini yang mana? Oke, Nanda itu dua Nanda.
Cahyu. Anda ya, ambil posisi dah. Sini dah, bareng mana Emi dah. Pendek. Di sini duduk sini lama-lama. Amel, ya, Pak, geser ke sini. Durasi kebudayaan lokal dengan Islam dalam bidang aksara dan sastra, dan berikan contohnya. Yang kedua, bagaimana akulturasi sistem penanggalan kebudayaan lokal dengan Islam. Yang ketiga, jelaskan akulturasi kebudayaan lokal dengan Islam. Ini aku ya, kurang L. Oh. Ini belum. Nomor 3 punya Jessica ya. Ya Jessica, kamu orang mana yang tesnya? Ya, kita dulu ya. Ada yang enggak? Jawabannya adalah berkembangnya tulisan Arab Melayu, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Contohnya ada apa tadi? Yaitu hikayat, gambar, syair, dan suluk. Bukan gombak apa babat? Babat pakai D ya, bukan pakai T. Babat pakai D. Terus nomor 2, bagaimana akulturasi sistem penanggalan kebudayaan lokal dengan Islam? Menurut Al-Qurtubi, sistem kalender yang diceritakan oleh Sultan Agung yang memakai nama-nama pada tahun Saka, bulan Muharram diganti Islam, Ramadan diganti Puasa, dan kalender ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah. 1 dan 2 ada yang sama tidak? Bukan dulu Thomas. 1 dan 2 ada yang sama? Ayo. 1 dan 2 ada yang sama? Sama. Oke, nomor 3. Jelaskan akulturasi tradisi kebudayaan lokal dengan Islam. Menurut Cahyo, salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah melalui perangkat budaya. Yang pertama, ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya pada disiapkan dengan semaksimal mungkin, berlaku jujur, dikerjakan secara mandiri, tidak usah bergantung pada Orang lain. lain maupun internet. Oke? Apa yang kalian usahakan itulah yang akan kalian capai. Oke? Jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang. Ini diangkat ya, Pak? Gimana sudah? Bahunya diangkat. Udah jalan. Oh sudah jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Bu Nela setelah kemarin kita melakukan praobservasi di hari Selasa pekan lalu, tepatnya tanggal 16 ya kalau nggak salah itu. Terus kemarin Jumat
itu kita juga sudah observasi. Nah, sekarang itu kita sudah memasuki pada tahap berikutnya. Dalam proses coaching ini, supervisi untuk yang terakhir adalah mengenai pasca observasi. Untuk pembelajaran yang kemarin memang sudah dilaksanakan di kelas 10 IPS 1 ya Bu Nela, untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, itu bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin selesai gitu ya, memberikan pengajaran atau kegiatan belajar mengajar ke kelas 10 IPS 1, gimana perasaannya? Kalau saya sebenarnya untuk di kelas itu juga sudah lumayan senang, tapi dari apa yang saya harapkan, menurut saya masih belum maksimal. Belum maksimal. Ya. Lantas apa ya dari yang sudah dilakukan kemarin itu yang ingin dipertahankan, yang perlu dipertahankan itu apa? Yang jelas kondisi fokusnya itu alhamdulillah saya sangat senang Pak untuk di kelas itu dengan kondisi fokus anak yang hampir 75% itu di jalurnya. Ya, itu mungkin salah satu yang masih ingin saya tingkatkan lagi untuk kedepannya. Nah, selain lagi yaitu tentang saya masih akan mempertahankan penyiapan handout ataupun bahan ajar yang saya buat versi saya. Itu berarti hal yang ingin ditingkatkan ya pada ranah bahan ajarnya gitu ya. Nah, lalu ada rencana apa Bu setelah ini? Setelah ini anak-anak kan otomatis secara materi dasarnya sudah mencukupi ya Pak, sudah dapat bekal. Mungkin nanti di kelas 11-nya itu anak-anak yang kelas 10 ini semoga masih dengan saya, harapannya itu saya akan memberikan proyek yang sifatnya audiovisual. Okay. Karena secara teori sudah dapat, otomatis nanti ketika mereka tampilkan, mereka menyampaikan kembali kepada orang lain, bisa dengan cara mereka dan lebih edukatif. Oke, baik. Nah, kalau kemarin saya menanyakan kepada panjenengan, kita mau pengembangan pada ranah apa, kan lebih cenderung pada ranah proses ya nilainya. Kalau saya boleh memberikan masukan, kemarin ketika pada tahap praobservasi itu ada apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Saya rasa kemarin Bu Nela itu sudah sangat bagus sekali. Artinya memang sebagai seorang guru kan memang harus membuat RPP ya Bu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kita cek kemarin dalam RPP itu sudah masuk pada kegiatan yang memang betul-betul berpihak pada murid. Artinya di sini memang membuat murid itu bisa terlibat aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan hal yang menarik juga dalam persiapan kemarin sebelum mengajar itu, ternyata ada perhatian khusus dari Bu Nela. Ternyata anak itu tidak hanya sekedar belajar melalui LKS ya kan, tidak sekedar belajar melalui buku paket. Spesialnya ada handout berupa ringkasan khusus untuk memudahkan siswa ya dalam memahami materi sejarah, yang sejarah itu kan mungkin secara umum itu menggambarkan orang itu materinya banyak banget gitu kan, dan paling sejarah itu mata pelajaran yang membosankan. Nah, ternyata dengan diramu Bu Nela, mata pelajaran sejarah ini pada materi yang kemarin disampaikan memang sungguh istilahnya itu membuat daya tarik tersendiri, anak tidak bosan untuk mengikuti ya. Termasuk kemarin itu pakai pendekatan apa Bu Nela, saya lupa. Mungkin karena ini tentang akulturasi. Oh iya. Anak itu kan awalnya kan pertama itu dengan nyanyi dulu.
Oke, ya. Terus yang kedua, saya nampilkan videonya tentang proses grafisal yang Oke. saya ambil dari YouTube. Saya simpan di YouTube, saya tampilkan ke anak-anak sehingga mereka benar-benar bisa melihat realnya. Dan di ini itu di kelas 10 IPS 1 tuh masih beberapa anak yang pernah melihat secara langsung. Oke, berarti kan kalau sudah masuk pada ranah proses pembelajarannya, saya juga memandang ada hal yang menarik. Oh, ternyata untuk membangun kesadaran diri itu tidak bisa menggunakan kegiatan yang sesederhana itu, meminta untuk anak menyanyi ya kalau salah satu lagu yang ler iler ya kan, dan lain-lain. Oh, ternyata ada makna yang tergantung atau nilai-nilai yang terkandung di lagu itu yang juga ditanamkan ke anak. Dan tantangannya kemarin ketika proses pembelajaran di siang hari itu kan jam-jamnya genting ya, jam-jamnya anak itu mungkin ngantuk, tapi dengan dipacu menyanyi bersama-sama lagu yang menjadi ada daerah juga, itu juga betul-betul bisa memunculkan kesadaran ya, munculkan kesadaran anak. Nah, lalu kalau dalam proses dalam pembelajaran kemarin juga, Bunela, saya juga memandang berkaitan dengan pembukaan tadi itu sudah oke banget lah, gitu kan. Anak juga tahu tujuan pembelajarannya apa, jelas, karena hasilnya itu mereka mengetahui bagaimana akulturasi budayanya. Itu alhamdulillah sudah bagus sekali. Pembukaannya juga tujuannya udah tadi jelas, masuk kepada bagaimana membangun kesadaran diri siswa untuk memulai pembelajarannya juga memang sudah bagus banget. Nah, ini yang pada ranah proses. Kalau saya kemarin memandang ini, ternyata meskipun anak sudah muncul kesadarannya, sepertinya untuk mengelola anak yang dalam satu kelas jumlahnya 36 itu tidak mudah ya Bu ya. Saya kemarin memandang juga dalam proses ini ada sebagian anak itu masih disibukkan dengan aktivitas atau dunianya sendiri ya, yang mungkin ini nanti bisa menjadi masukan itu kan untuk bagaimana supaya semua itu bisa terlibat aktif gitu ya Bu ya, bisa terlibat aktif, karena kan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang fokus kepada proses itu kan anak juga bisa terlibat betul-betul aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, terus pada konteks pembelajaran yang penutup, nah kemarin itu kalau saya melihat Bu Nela juga memberikan kesempatan ke anak ya, untuk istilahnya menyampaikan pendapat mereka mengenai istilahnya seperti pertanyaan-pertanyaan ya kan, yang ini juga pada ranah diferensiasi produk ya. Anak diberikan kesempatan untuk presentasi apa hasil dari diskusi kelompoknya, tapi kemarin mereka memilih untuk menuliskan jawabannya gitu ya, menuliskan jawabannya di papan tulis. Nah, itu untuk ke depan memungkinkan enggak Bu Nela, anak itu juga lebih dikembangkan lagi gitu ya, lebih dikembangkan lagi untuk membuat produk yang lain, jadi tidak hanya sebatas itu memungkinkan ya Bu Nela? Mungkin Pak, karena anak-anak itu sebenarnya potensial, asal kita meyakini dia bisa. Ketika dari Bapak Ibu guru yang master meyakini dia bisa, kita sebagai gurunya hanya sebagai pematih, ya sudah, kita yakin saja nanti anak-anak juga akan punya semangat atau punya keyakinan dia bisa. Begitu Pak. Saya meyakini anak-anak saya itu masih memiliki pemikiran, dan mungkin saat ini mungkin belum berkembang ya Pak, belum berkembang secara penuh. Kedepannya ketika dia disupport, otomatis anak tersebut juga akan bisa lebih dari apa. Ya, artinya kan nanti juga meningkatkan kreasi ya, kreativitas mereka. Harapannya itu kan adanya pembelajaran diferensiasi justru memberikan kesempatan ke anak supaya mereka itu bisa membuat sebuah produk atau karya sesuai dengan bakat minat mereka gitu ya. Kalau dalam pengembangan diri Bu Nela,
Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan terakhir itu Bu Nela pernah mengikuti workshop atau diklat semacam apa gitu Bu? Atau dan ke depan itu ada rencana ingin mengikuti apa kegiatannya? Kalau karena saya tergolong masih guru yang baru ya Pak Ilyas, saya masih sedang saat ini posisi saya sedang gencar-gencarnya untuk belajar. Oke. Seperti yang apa yang selama ini saya sampaikan dengan apa yang saya tidak ketahui langsung saya tanyakan memang kepada yang sudah ahli. Nah untuk 2 bulan yang belakang, sebenarnya sejak saya masuk di SMK ini saya sudah mulai mengikuti webinar ataupun belajar yang dari YouTube Pak Ilyas. Oke, dari YouTube. Karena dari YouTube saya tidak langsung juga memberikan pemahaman baru dengan saya ketika saya daripada saya bingung nanya ke siapa, saya belajarnya lewat YouTube. Untuk kedepannya, kalau harapan dari saya ingin mengembangkan membuat media pembelajaran yang interaktif. Oke, media pembelajaran yang interaktif. Ya, terus yang kedua, saya sedang membuat proyek untuk semester depan dari diri saya sendiri sih. Oke, itu rencana tindak lanjutnya ya? Ya, untuk membuat sebuah game edukatif yang saya buat di kelas itu sedang saya perlahan saya kerjakan baru jadi satu. Sungguh menarik ya, semoga yang menjadi harapan itu kan rencana yang telah dibuat ke depan bisa terlaksana itu, karena memang tujuan kita sebagai guru itu kan salah satu kewajibannya adalah memberikan pelayanan yang prima ya, termasuk dengan meningkatkan kompetensi diri melalui pengembangan diri, anak bisa terlayani khususnya itu supaya apa yang menjadi potensi mereka itu bisa berkembang secara optimal. Nah, mungkin untuk apa ya, pasca observasi ini kita bisa cukupkan ya, jadi nanti untuk ke depan kita bisa melakukan kembali yang jelas, karena hal ini penting untuk dilakukan supaya kita juga bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan kemampuan pembelajaran yang baik itu ketika nanti kita mendapatkan masukan dari luar, itu yang pasti, karena apa yang kita lihat pada diri sendiri dengan orang yang lihat pada diri kita itu kan pasti berbeda. Oke. Dirasa cukup, nanti ada apa-apa bisa kita komunikasikan lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Nela atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pokoknya